Selamat siang adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami agar kami boleh layak di dalam memuji nama Tuhan. Tolonglah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabar kalian?
kalian pasti baik ya. Kita harus jaga kesehatan. Cici yakin pasti kalian sehat-sehat, baik-baik semua di rumah ya. Nah, bersyukur pada hari ini kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita itu harus datang dengan hati yang senang atau hati yang sedih. Pasti dengan hati yang senang ya. Ada satu pujian yang mengatakan hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Sekali lagi, hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Iya, Cici mau nanya lagi, kenapa sih kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan hati yang senang? Kenapa sih? Itu semua karena kita ya patut bersyukur bagaimana kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi kita ya. Kasih Tuhan kepada kita sampai hari ini tidak pernah berkesudahan. Seperti lagu yang bilang, kasihnya itu seperti sungai ya. Kasihnya seperti sungai yang mengalir setiap harinya, yang tidak pernah berhenti. Kita angkat pujian ini, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, karena kita sudah tahu nih, Tuhan kita itu begitu mengasihi kita. Tuhan kita itu yang selalu menjaga kita setiap harinya. Harusnya ya, semakin hari kita harus semakin mengutamakan Tuhan. Di dalam hidup kita harus selalu memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dibandingkan diri kita sendiri. Ada satu lagu lagi yang bilang, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Kita harus membiarkan Tuhan menjadi hal yang utama di dalam hidup kita ya. Kita harus mengurangi apa yang kita lakukan setiap harinya. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Kita nggak pujian ini, dia harus semakin bertambah, harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua
persembahan. Ya, persembahan boleh ditransfer melalui rekening yang ada di depan, lalu boleh juga ditransfer melalui OVO. Ya, nomornya ada di depan. Kita mengangkat satu pujian. Aku diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, Cici ada sedikit pengumuman. Yang pertama, jangan lupa setiap hari Kamis kita ada ibadah persekutuan anak. Jam berapa Cici? Jam 6 sore. Ya, link akan diberikan di grup Sekolah Minggu GKI Ampera, ya, link YouTube-nya. Nah, jangan lupa kita beribadah setiap hari Kamis. Gak cuma hari Kamis, ya. Hari minggu depan kita akan kembali bertemu untuk beribadah. Sekian pengumuman. Cici undang kita untuk bersikap dengan bersungguh-sungguh. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian menyenangkan. Ya Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik di mata Tuhan.
Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami. Allah Roh Kudus, kiranya memberikan kami pengertian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bersyukur ya hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari Cici undang semuanya untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang-orang yang datang bawa persembahan kepada bayi Yesus. Ya, siapa ya orang-orang itu? Ada yang tahu? Ya, orang-orang itu adalah orang-orang Majus. Ya, orang Majus adalah orang-orang yang mengamati bintang. Mereka tahu sesuatu akan terjadi jika mereka melihat bintang. Ya, lalu waktu itu mereka lihat bintang yang sangat besar dan sangat terang. Ya, lalu mereka ikuti bintang itu. Tapi bintang itu apa ya, Ci? Bintang itu adalah bintang di langit pada saat malam hari. Kalau adik-adik melihat bintang, kalau adik-adik malam-malam keluar rumah dan melihat ke langit ada terang-terang, titik terang satu, ada titik lagi, itu namanya bintang, ya. Nah, orang Majus ini lihat bintang. Kita lihat ya. Nah, orang Majus ini lihat bintang, ya. Bintangnya ini tuh, kita lihat orang Majus itu lihat bintangnya sangat terang dan sangat besar. Akhirnya orang Majus bilang, ada yang bilang, wah ini petanda ada raja yang lahir. Lalu temannya bilang, ayo kita ikutin bintang itu. Tanya, ayo kita ikut bintang itu. Akhirnya orang-orang Majus ini mengikuti bintang itu. Mereka jalan berhari-hari, mereka lewatin padang gurun. Padang gurun itu sangat luas. Ya. Mereka menaiki onta. Ya, onta ini adalah salah satu yang bisa ditunggangi, mungkin satu-satunya ya yang bisa ditunggangi di padang gurun, ya, karena sangat panas sekali, ya. Mereka juga menunggangi onta, ya. Nah, ini onta ya. Onta ini yang punya punduk. Nah, punduknya itu yang tinggi-tinggi, mereka menampung air di sana. Ya, makanya mereka bisa bertahan di padang gurun. Nah, mereka jalan pakai onta, jalan terus, akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Akhirnya mereka ketemu Raja Herodes. Mereka bilang, Raja tolong beritahu kami raja yang baru lahir. Loh, raja yang baru lahir siapa? Lalu raja panggil ahli Taurat dan juga nabi, ya. Ahli Taurat bilang, emang ada raja yang baru lahir? Kalau raja yang baru lahir, dia bilang, sebenarnya ada sih. Waktu di perjanjian lama, ya, di kitab Taurat, dibilang ada raja yang mau lahir, yaitu Mesias yang mau menyelamatkan umat manusia. Lalu raja ini takut, wah raja, nanti aku kan raja, nanti aku digeserin dong, aku nggak jadi raja lagi. Lalu Herodes punya pikiran jahat, ya. Seorang Majus bilang, orang Majus, nanti kamu kalau ketemu sama bayi raja itu kasih tahu ya, nanti saya mau sembah. Lalu orang Majus pergi ikutin bintang itu lagi, lalu tiba-tiba mereka mimpi.
mereka mimpi, malaikat datang bilang, kamu jangan kasih tahu Herodes di mana bayi itu ada, ya. Kamu jangan kasih tahu Herodes. Lalu mereka tetap jalan terus, mereka jalan terus ke bintang itu. Akhirnya mereka melihat suatu rumah, ya. Di sana sepertinya ada orang, mereka jalan terus, ya, banyak bintang-bintang, tapi ada satu bintang yang sangat besar dan ada satu bintang yang sangat terang, ya, yaitu bintang di mana mereka dituntun untuk bertemu dengan baby Jesus, bayi Yesus, ya. Nah, mereka datang, akhirnya mereka ketemu sama bayi Yesus dan mereka menyembah kepada bayi Yesus itu, ya. Mereka memberikan persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan persembahan yang sangat mahal, ya, yang sangat berharga bagi bayi Yesus. Mereka kasih tahu sama Maria, mamanya Yesus, kalau mereka datang dari jauh, mereka ikuti bintang, ya. Akhirnya mereka memberitahu semua itu dan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan pada bayi Yesus. Mamanya merenungkan dan simpan dalam hatinya apa yang dikatakan orang Majus, ya. Lalu orang Majus itu pulang tapi tidak kasih tahu sama Herodes di mana bayi Yesus itu ada, ya. Mereka pulangnya nggak lewat mereka datang, ya, nggak sama jalannya sama yang mereka datang cari Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus ada untuk kita. Dia mempersembahkan dirinya kepada kita. Dan juga orang Majus mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Tapi kita bisa kasih apa ke Tuhan, ya? Apa ya adik-adik bisa kasih persembahan? Apa kita bisa kasih emas? No. Kita bisa kasih mur, kemenyan, kita bisa kasih perak, kita bisa kasih uang? No. Tuhan minta kita bisa persembahkan hati kita persembahkan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, ya, hidup kita, diri kita pada Tuhan. Ya, adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpin kami untuk boleh selalu mengasihi Engkau, juga lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan.